jendela dunia. Kak Surai yang luar biasa menggalang donasi yang luar biasa. Tanpa Kak Surai kayaknya anaknya nggak bisa ngaji nih Kak. Bunda terima kasih terhadap hidayahnya dan keberlangsungan gerakan siswanya, dan yang udah cintai juga Kak Rafi yang terus menghidupkan pembelajaran Al-Quran, dan Kak Najma yang luar biasa pusingnya tiap bulan untuk mengatur keuangan, ya, keuangan di yayasan, di TKTP Al-Quran, TBM, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung Yayasan Sanggar Baca Jendela Dunia. Kak Nurul, mana Kak Nurul? Oh Kak Nurul, Kak Nurul juga luar biasa, Masya Allah Kak, yang berjuang dari Pamulang ke sini, dan yang lainnya mungkin belum dapat hadir. Terakhir Kak Nola, paling junior tetapi sudah sangat luar biasa ya. Karya beliau untuk membantu TBM dan kakak-kakak semua. Mama, Bunda tidak akan memberikan kata sambutan langsung, tetapi Bunda hanya ingin merefleksikan dan izinkan Bunda membacakan puisi 19 tahun bersama guru Al-Quran. Ya. Oke. Ini bagian dari lika-liku ya. Lika-liku yang kita rasakan selama ini. Tetapi mudah-mudahan situasi itu berubah dengan apa? Dengan hebatnya mama-mama, dengan perubahan-perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Ingat apa slogan Sanggar? Kita baca, kita pintar, kita kaya. Apakah kita berada di sini? Apakah 3 tahapan itu sudah dapat dicapai pada rentang waktu 19 tahun ini? Ya, kita coba ya. Kalau kita merasakan sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ayo kita terus berjuang bersama-sama. Mama bisa lihat kakak juga 19 tahun bersama guru Al-Quran. 19 tahun yang lalu ayah jatuh bangun berkali-kali untuk menyelamatkan generasi Al-Quran. Ya Allah, irham. Dari sekeping, 2 keping, dan berkeping-keping kita kumpulkan untuk menyejahterakan guru Al-Quran. Kami tak ingin guru-guru Al-Quran menderita dan tidak bisa mendatangi para santri Sanggar Baca Jendela Dunia. Tapi kita pernah dibully dari keluarga kita sendiri.
Saat itu kalau SPP ngaji dinaikkan karena kami tidak sanggup menjatuhkan sendirian, maka yang terdengar di ujung pojok sana mereka berkata, bukannya ngaji itu gratis, kok tidak ikhlas. Dua kalimat itu, dua frasa itu sungguh kontras. Guru Al-Quran seolah malaikat, tidak makan dan juga tidak minum. Nilai ikhlas seolah bertopeng gratis untuk belajar Al-Quran. Guru Al-Quran itu manusia biasa. Ojek itu tidak bisa disuruh dengan sayap-sayap malaikat. Itulah yang kami lihat, betapa susahnya kakak-kakak dan santri-santri di jendela. Semoga di tahun ke-19 ini semakin membuka kesadaran bahwa guru Al-Quran sama seperti profesi guru lain yang perlu kesejahteraan. Mendiamkan situasi ini berlarut pertanda kita bukan orang yang menjadi bagian pengurus Al-Quran. Kita tidak meminta maaf, hanya mengingatkan agar semua fasilitas belajar, yaitu fasilitas belajar Al-Quran, bagian dari tanggung jawab bersama dari 3 pilar pendidikan: keluarga atau orang tua, sekolah atau tempat ngaji, dan masyarakat yang saling merangkul untuk pembangunan generasi Al-Quran. Inilah Sangga Baca, jendela dunia. Semoga terus bercahaya semesta. Artinya adalah tanggung jawab anak-anak ngaji di sini bukan hanya tanggung jawab kakak-kakak, tanggung jawab Kak Ubi, tanggung jawab Bunda, tanggung jawab Kak Nedra, tanggung jawab Kak Syemil. Kak Syemil mana tadi saya lupa? Kak Syemil, Kak Syemil yang sudah berbuat banyak untuk kita semua. Kalau saya refleksikan sedikit, terakhir ayah ingat nggak waktu ke-16? Apakah ayah memberikan kuenya ke Bunda? Bunda baru sadar ada pesan yang sangat dalam dari sikap ayah saat itu. Dia tidak bebankan kepada Bunda untuk berjuang sendiri, tetapi yang dia berikan adalah warisan dia. Warisan itu kalau tidak salah siapa ya? Malaysia. Oh, Malaysia. Itu artinya perlambang bahwa ayah memberikan pesan agar apa? Agar keluarga, mama-mama peduli terhadap pendidikan Al-Quran di sini. Oke, Ma? Lalu kalau boleh, karena saya kebetulan peneliti sekaligus dosen di Jakarta,
mengamati dan melihat data dari Kak Najwa, ternyata gitu loh, di antara 3 pilar pendidikan di Yayasan Sanggar Baca Jendela Dunia baru kuat pada 2 pilar, yaitu pilar tempat mengaji dan pilar masyarakat. Orang tua sepertinya baru 2%. Kalau bagaimana cara mencarinya? Dari jumlah donasi Kak, lebih kurang 50-an lah ya. Dari sedekah, kemudian beasiswa, kemudian apa lagi Kak? Wakaf. Kalau 1 bagi 10 dikalikan 100, 2%. Nah, masalahnya sekarang, apakah memang gitu loh, orang tua di Sanggar Baca Jendela Dunia ini tidak mampu? Yayasan ini bukan yayasan yatim piatu, tetapi kita peduli yatim piatu. Jadi bagi mama-mama yang orang tuanya diberikan rezeki, keluarkan, karena itu bukan haknya. Hati-hati, karena ketika hak kita tidak kita dikeluarkan, maka darah yang mengalir dalam tubuh kita itu sudah menjadi haram. Jadi Bunda menghimbau kalau misalnya ada mama atau suami yang sudah berkecukupan, yang misalnya belum mengeluarkan zakat, zakatkan saja di sini. Agar apa? Agar bisa membantu proses belajar mengajar di sini. Terakhir, Bunda dengar dari Kak Najwa dan Kak Uti, sebentar lagi gedung ini sudah habis kontrakannya ya. Oke. Itu tanggung jawab siapa? Ayo kita bersama-sama kita bantu. Tetapi jangan hanya menyerahkan anak dan kemudian tidak mau tahu gitu loh, apa yang selama ini diperjuangkan oleh kita di sini. Apa yang kita berikan dari kewajiban zakat, sedekah, infak, wakaf itu bukan diberikan kepada orang lain, tetapi itu merupakan tabungan kita sendiri, tabungan akhirat nanti, dan itu menjadi jariah kita kepada anak sendiri, gitu. Jadi anak kita yang memang harus kita berikan rezeki itu dan pendidikan itu, karena kalau tidak berarti kita zalim terhadap anak kita sendiri. Nah, jadi kalau itu dicamkan karena memang pendidikan dalam Islam itu sangat sempurna. Apalagi misalnya ketika mama diajak mengaji, gitu loh. Mengajak mengaji bukan berarti hanya dengan ceramah, tetapi kalau kita selenggarakan di Yayasan Sanggar Baca Jendela Dunia, agar gerak langkah kita, pengetahuan kita itu juga satu frekuensi. Jadi apa yang Bunda pikirkan, apa yang sedang dipikirkan sama Kak Uki, Kak Rafi, Kak Surai, Kak Syamil, Kak lain, Kak Najwa, ya bisa kita pahami bahwa mereka memang ini meninggalkan generasi-generasi yang terus menebarkan literasi. Nah, kalau balik kita kepada slogan Sanggar, kita baca, kita pintar. Ya, kita pintar. Apakah kita sudah kaya? Ternyata belum ya. Orang yang kaya bukan kaya bergelimang harta, tetapi kaya untuk menjadi orang-orang yang tangannya di atas, bukan di tangannya di bawah.
Berapapun yang kita punya, ayo kita hidupkan agamanya. Kalau Muhammadiyah, kalau NU bisa maju itu karena siapa? Karena warganya, orang-orang NU-nya, orang-orang Muhammadiyahnya itu berduyun-duyun memberikan apa? Sumbangan untuk siapa ya? Umat. Kita adalah keluarga. Jangan biarkan gitu loh, di antara kita menanggung bebannya, beratnya beban pada yayasan ini, tetapi yang lainnya masih aja. Jadi mari kita bersama-sama itu di dalam ketidakberdayaan kita apabila kita bersama-sama. Maka demikian, Bunda berharap himbauan ini, refleksi ini menjadi catatan penting untuk langkah kita. Baik, kalau Kak Upi berpancing Bunda juga mau coba berpancing juga deh. Cakep ya. Oke. Kita. Oke, mudah-mudahan ya Ma, tidak ada yang ini ya, yang tidak ada yang baper ya dengan apa yang kita kemukakan, karena inilah kenyataan yang memang terjadi di rumah kita sendiri. Ini rumah kita loh Mak, bukan rumah orang lain. Ayo kita dandani rumah kita bersama-sama, ya Mak. Dan ini tanggung jawab komite. Kalau komite tidak bekerja, itu menunjukkan bahwa komite tidak ingin apa peduli dengan kemajuan masyarakat. Oke. Ada nggak sih? Udah nyatet masih. Pantun terakhir suruh duduk pagi hari pergi ke pekan. Cakep udah ya. Apa pantunnya? Dua-duanya membeli ikan bersama kawan. cakep. Warisan dibeli guru Al-Quran. Cakep. Bersama jendela dunia terus berjuang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.